Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Evi Nurfaiza. Saya adalah coach matematika di channel Guru Matematika Milenial. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi tentang pertidaksamaan harga mutlak. Ini adalah materi di kelas 10 ya, atau kelas 1 SMA atau jenjang SMA. Tapi sebelum kita bahas materi ini, buat kalian yang baru lihat channel ini atau baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya sebagai notifikasi agar kamu bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya, khususnya pembelajaran matematika. Kemudian juga jangan lupa share sebanyak-banyaknya di media sosial yang kamu punya agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, langsung saja ya. Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Oke, pertidaksamaan harga mutlak. Sebenarnya ada 5 jenis pertidaksamaan harga mutlak, tapi di sini mungkin saya akan membahas 2 atau 3 saja dulu. Nanti sisanya di video pembelajaran berikutnya ya. Karena time-nya pasti akan panjang sekali. Jadi lebih baik 2 atau dibagi 2 saja dulu. Jadi yang pertama itu bentuknya itu ada yang di sini oke, bisa ya. Ada yang seperti ini. Bentuk pertama itu yaitu harga mutlak Fx kurang dari sama dengan atau kurang dari K. Jadi bisa kurang dari atau kurang dari sama dengan K. Bentuk yang kedua itu harga mutlak Fx bisa lebih dari atau lebih dari sama dengan K juga. Nah, jadi bedanya ini kurang dari atau kurang dari sama dengan, yang ini lebih dari atau lebih dari sama dengan. Bentuk yang ketiga itu harga mutlak Fx kurang dari harga mutlak G, ya di sini Gx. Nah, ini bisa tandanya bukan hanya kurang dari ya, bisa kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Berarti nanti pakai rumus yang ini. Jadi kamu harus tahu kelima jenis ini. Jadi nanti ketika ada soal bisa tahu, oh berarti ini tuh pakai rumus nomor 2 atau ini tuh pakai nomor 3 atau nomor 4, nomor 5. Jadi harus tahu dulu jenis-jenis soalnya seperti apa. Kemudian soal yang keempat itu ada yang A kurang dari harga mutlak Fx kurang dari B. Nah, seperti ini. Jadi si variabelnya itu, harga mutlaknya itu dikelilingi oleh konstanta. Itu. Dan yang terakhir, betul, yang terakhir itu harga mutlak Fx dibagi mutlak Gx kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan K. Jadi jika kalian sudah tahu kelima jenis ini, maka nanti kamu akan tahu bagaimana cara menyelesaikannya, karena setiap 5 jenis ini cara menyelesaikannya beda-beda. Kita bahas nomor 1 sama nomor 2 dulu. Nah, nomor 1 atau kasus 1 sama kasus 2. Harga mutlak Fs kurang dari sama dengan K, dengan catatan si K-nya itu harus lebih dari 0. Nah, ini ketika ada sebelum ke pembahasan masalah, pembahasan soal, kamu harus dulu Fx, berarti ini harga Fx di harga mutlakan. Nah, si Fx ini berarti adalah variabel. Jadi maksudnya bentuk aljabar atau bentuk yang mengandung variabel, sementara K ini konstanta. Jadi biasanya konstanta itu angka yang berdiri sendiri, berarti tidak mengandung variabel. Contohnya seperti ini. Fx-nya itu adalah 2x min 3. Jadi sebenarnya variabel tidak harus x ya, A, B, C terserah apa saja. Kemudian kurang dari 5. Atau di sini juga kasusnya boleh yang kurang dari sama dengan. Jadi ketika ada soal kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka pemecahan masalahnya si harga mutlak ini atau si soal ini harus dirubah menjadi negatif H kurang dari Fx kurang dari K. Jadi si K-nya ini harus dirubah jadi negatif dan positif di
samping kanan kirinya. Si fx ya fx ini harus disimpan di tengah. Jadi harga mutlak ini nantinya taruh di tengah, kemudian dikelilingi oleh konstanta, yang satu bernilai negatif, yang satu bernilai positif. Maka kita pecahkan dulu soal nomor 1 ya. Dari soal nomor 1 bisa diambil karena k-nya itu adalah 5, di sini harus negatif, maka negatif 5 kurang dari 2x min 3 kurang dari 5. Oke, sampai sini paham ya? Untuk soal nomor 1. Nah, kemudian kita kan mau cari nilai x-nya, maka si x itu harus sendiri. Nah, caranya bagaimana? Yang 3 ini harus hilang dulu nih. Kalau 3 hilang, maka atau harus jadi 0, harus digimanakan? Harus ditambah 3, karena negatif 3 tambah 3 0. Karena yang tengah ditambah 3, maka ruas kiri sama ruas kanan juga harus ditambah 3. Jadi kita tulis dulu ya biar mudah. Ditambah 3, ini juga harus ditambah 3, yang ini harus ditambah 3. Nah, sekarang negatif 5 ditambah 3 itu negatif 2 kurang dari 2x kurang dari 5 tambah 3 8. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian ternyata x-nya masih ada koefisiennya, dia harus sendiri. Maka lihat 2x itu perkalian. Kalau perkalian maka harus dibagi biar 1x. Nah, maka yang tengah itu dibagi 2, maka yang kiri pun dibagi 2, yang kanan pun dibagi 2. Nah, berarti negatif 2 bagi 2 itu negatif 1 kurang dari x kurang dari 4. Inilah himpunan penyelesaiannya. Udah ya? Jadi HP-nya adalah x di mana x lebih dari negatif 1 dan x kurang dari 4. Seperti itu. Selesai. Oke, bagaimana? Udah ya? Kita coba soal nomor 2 ya, untuk lebih meyakinkan lagi. Soal nomor 2 kita coba sampai sini kelihatan ya, kayak di sini aja deh. Nomor 2. Kita tulis dulu soalnya ya. Harga mutlak 2x ditambah 5 kurang dari sama dengan 7. Nah, kalau ini kurang dari sama dengan, sama saja, berarti kita harus ubah pakai rumus yang ini, kemudian tandanya mengikuti, karena kurang dari sama dengan maka kurang dari sama dengan. Berarti rumusnya dulu tulis ya biar mudah. Negatif k kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan k. Negatif 7 kurang dari sama dengan 2x plus 5 kurang dari sama dengan 7. Oke, saya tidak harus menulis lagi seperti ini ya, sudah paham. Jadi biar 5-nya hilang, maka dikurangi 5, maka semuanya harus dikurangi 5. Negatif 7 dikurangi 5, negatif 12 kurang dari sama dengan 2x kurang dari sama dengan 7 dikurangi 5 itu 2. Oke, 2x-nya masih ada angkanya ya, masih ada koefisiennya. X-nya harus sendiri, maka harus dibagi 2. Ini juga bagi 2, ini bagi 2. Negatif 12 bagi 2, negatif 6. Kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 2 bagi 2, 1. Maka selesai sampai sini. Maka diambil kesimpulan, HP-nya adalah himpunan penyelesaiannya x, di mana x lebih dari sama dengan negatif 6 dan x kurang dari sama dengan 1. Seperti itu. Oke, bagaimana? Mudah kan? Ya, mudah sekali, karena belajar matematika mudah tanpa harus keluar rumah itu ya bersama Evi Nurpeja tentunya di channel Guru Matematika Brilliant. Nah, sekarang kita ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua itu bagaimana? Jika tandanya itu lebih dari, bukan kurang dari atau lebih dari sama, kurang dari sama dengan, tapi lebih atau lebih dari sama dengan. Penyelesaiannya bukan menggunakan rumus ini, tapi menggunakan rumus. Ini masih kelihatan ya di sini ya. Oke, rumusnya saya taruh di mana ya biar kelihatan. Oke, di sini ya. Rumusnya itu harga mutlak fx lebih dari k atau lebih dari sama dengan itu.
Dengan catatan K-nya itu harus lebih dari 0. Kalau K-nya kurang dari 0, maka tidak bisa menggunakan rumus ini atau tidak ada HP-nya. Maka kita harus ubah menjadi Fx kurang dari negatif K atau si Fx-nya itu lebih dari K. Nah, harus dirubah. Oke, langsung aja ya ke soal biar paham. Soal nomor 1, kita tulis ulang dulu lah. Harga mutlak 2x min 3 lebih dari 5. Maka kita harus rubah jadi si Fx-nya ini. Ini Fx-nya, ini K. Fx-nya ini, Fx-nya berarti dirubah jadi kurang dari negatif K atau Fx lebih dari K. Nah, kita masukkan nilai Fx-nya. Berarti 2x min 3 kurang dari K-nya 5. Karena negatif berarti negatif 5. Untuk yang ini. Nah, yang ininya berarti 2x min 3 lebih dari 5. Oke, sampai situ paham ya? Nah, kemudian kita tinggal diuraikan saja. Sama seperti yang tadi. Untuk 3-nya hilang, maka harus tambah 3. Ruas kiri tambah 3, ruas kanan juga tambah 3. Maka 2x kurang dari negatif 5 tambah 3 berarti negatif 2. X-nya ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan dibagi 2 juga negatif 1. Selesai yang ini. Yang ini bagaimana? Yang ini juga sama. Ditambah 3 kalinya negatif ya. Berarti 2x 5 tambah 3-nya 8. Ininya x-nya sendiri maka harus dibagi 2. 2 bagi 2 1. 8 bagi 2-nya 4. Maka ini. Jadi bagaimana menulis HP-nya atau himpunan penyelesaiannya? Maka HP-nya adalah x di mana x kurang dari negatif 1 atau ini lambang matematikanya kan seperti ini ya, atau x lebih dari 4. Oke. Sampai situ paham? Oke, kalau sudah paham, kita coba soal nomor 2-nya. Soal nomor 2. Di sini ada harga mutlak 6x min 3 lebih dari sama dengan 9. Nah, oke, kalau ini tadi kan lebih dari saja, kalau ini lebih dari sama dengan tetap, berarti rumusnya pakai yang ini. Yang atau. Kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan berarti si harga mutlaknya itu atau si Fx-nya itu diapit oleh negatif sama positifnya konstanta. Nah, berarti ini tutup dulu ya. Di sini 6x min 3 kurang dari negatif 9 atau 6x min 3 lebih dari 9. Ini kita kerjakan, berarti 6x ini berarti harus tambah 3, maka ini juga harus tambah 3. Negatif 9 tambah 3 negatif 6. X-nya bagi 6 bagi 6 1, berarti karena ruas kiri bagi 6, ruas kanan pun harus dibagi 6, jadi negatif 1. Selesai. Ini berarti 6x ditambah 3 jadi 0, maka ini juga harus tambah 3. 9 tambah 3 12. Ini 6-nya harus dibagi 6 biar 1, berarti 6 bagi 6 itu x, ruas kiri bagi 6, maka ruas kanan pun dibagi 6. 12 bagi 6 itu 2. Maka himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah x di mana x kurang dari negatif 1 atau yang ini x lebih dari 2. Selesai. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Ya, kalau sudah paham nanti poin 3, 4, 5 saya jelaskan di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.